Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Pada masa sekarang ini, ada orang-orang tertentu yang menjadi penerus atau bisa dianggap sebagai reinkarnasi dari para legenda di masa lalu. Walau kebanyakan di antara mereka hidup pada masa yang jauh berbeda, tapi ada hal-hal tertentu yang membuat mereka menjadi berkaitan. Cerita One Piece sendiri memang menghubungkan masa lalu dan masa sekarang ini untuk menuju masa depan nanti. Jadi, persoalan penerus atau orang-orang yang bisa dianggap reinkarnasi dari para legenda adalah hal yang tidak mengherankan. Saat ini Perang Wano sedang berlangsung, telah semakin panas seiring berjalannya waktu. Dalam perang tersebut, ada 4 orang yang bisa dianggap sebagai reinkarnasi dari para legenda. 4 orang itu akan mempunyai peran penting dalam Perang Wano, bahkan bagi seluruh dunia. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang penerus para legenda yang sedang berada di Wano Kuni, dan mereka saling berkaitan satu sama lain. Admin akan memulai pembahasan dari seorang legenda yang jauh pada masa lalu. Dia adalah orang penting di Wano Kuni yang ceritanya terus dikisahkan dari generasi ke generasi. Orang itu adalah Ryuma. Ryuma merupakan seorang samurai yang sangat hebat. Dia memiliki kemampuan berpedang yang luar biasa. Orang-orang di Wano Kuni sampai saat ini masih menjuluki Ryuma sebagai dewa pedang. Dia memang telah tewas ratusan tahun yang lalu, tapi nama Ryuma masih tetap dikenang hingga sekarang. Hal paling menghebohkan yang pernah Ryuma perbuat adalah membunuh seekor naga. Kejadian itu bukan sekedar dongeng, melainkan pernah benar-benar terjadi karena bisa kita lihat dalam manga one shot karya Eiichiro Oda yang berjudul Monster. Pada SBS volume 47, Eiichiro Oda mengkonfirmasi bahwa Ryuma dalam manga Monsters adalah orang yang sama dengan Ryuma dalam One Piece. Pada masa sekarang ini, sepertinya akan ada orang yang dianggap oleh penduduk Wano sebagai reinkarnasi dari Ryuma. Orang yang admin maksud adalah Zoro. Sampai sejauh ini, Zoro memang mengalami kejadian-kejadian yang mirip dengan Ryuma, dan ada juga beberapa kemiripan lain. Pertama, wajah Zoro dan Ryuma saat masih muda terlihat mirip. Kedua, mereka sama-sama pernah menggunakan pedang Susui, dan walaupun Zoro menggunakan 3 pedang, tapi saat menggunakan teknik 1 pedang, dia selalu dominan menggunakan pedang Susui, walaupun sekarang telah dia tukar dengan Enma. Ketiga, permainan takdir membuat Zoro bertarung melawan zombie Ryuma dalam arc Thriller Bark. Berhubung itu cuma zombie, jadi kekuatannya jelas sangat jauh berbeda dari Ryuma asli saat masih hidup. Keempat, baik Ryuma maupun Zoro sama-sama pernah dituduh sebagai pembunuh. Tentu kita ingat Zoro dituduh sebagai pembunuh dalam manga chapter 909, dan Ryuma juga dulu pernah dituduh sebagai pembunuh. Kelima, mereka berdua pernah menebas naga. Pada masa lalu, Ryuma pernah membunuh seekor naga, dan saat di Pang Hazard, Zoro juga pernah membunuh naga. Keenam, nama klan Ryuma adalah Shimotsuki, dan Zoro berasal dari desa Shimotsuki. Menurut admin, dalam Perang Wano Kuni, Zoro juga akan melakukan hal yang sama seperti yang pernah Ryuma perbuat dulu, yaitu membunuh naga. Jika naga yang dibunuh oleh Ryuma pada masa lalu merupakan naga asli, maka yang akan dibunuh oleh Zoro adalah Kaido. Walaupun dalam manga chapter 999 ternyata dikatakan bahwa buah iblis Kaido adalah ikan, tapi tetap saja wujud Zoannya saat ini adalah naga. Dengan membunuh Kaido, maka Zoro akan dianggap sebagai reinkarnasi dari Ryuma, sang pembunuh naga. Dari awal, Zoro memang telah menargetkan Kaido. Dia bilang tujuannya di Pulau Onigashima bukan untuk bermain-main, tapi untuk menghadapi makhluk terkuat di dunia, yaitu Kaido. Dari awal petualangan, Luffy belum pernah membunuh musuhnya, dia hanya membuat musuhnya pingsan. Mungkin saat melawan Kaido nanti, yang akan melakukan serangan terakhir adalah Zoro dengan pedang Enma-nya, sehingga Kaido akan mati. Karena jika Kaido tidak mati dan hanya dibuat pingsan, di kemudian hari Kaido pasti akan menjajah lagi Wano Kuni. Jadi Kaido ini memang harus benar-benar dibunuh. Ada juga Monkey D. Luffy yang akan menjadi reinkarnasi dari Joy Boy. Mari kita ingat kembali manga chapter 968 pada cerita flashback di mana kru Roger mengantar Kozuki Oden pulang ke Wano Kuni. Di atas kapal, mereka membahas Wano Kuni harus menjadi negeri yang terbuka sebelum hari kemunculan Joy Boy.
Joy Boy adalah orang yang meninggalkan harta legendaris One Piece, yang artinya dia hidup sudah lama sekali dan pasti saat ini sudah mati. Oleh karena itu, yang dibahas oleh kru Roger adalah kemunculan Joy Boy yang baru. Sebelum mati dieksekusi, Kozuki Oden pun sempat membahas tentang lelaki yang ditunggu oleh Wano Kuni, bahkan ditunggu oleh seluruh dunia. Sepertinya, lelaki yang dibilang Oden itu adalah Joy Boy yang baru. Tentu jelas Joy Boy yang baru adalah Luffy. Dia adalah orang yang akan menjadi tokoh kunci dalam perang Wano, bahkan akan menjadi orang yang menemukan One Piece suatu saat nanti, kemudian berperang melawan pemerintah dunia. Selain Zoro dan Luffy, ada juga reinkarnasi legenda lain di Wano Kuni. Dia adalah Kozuki Momonosuke, yang menurut admin merupakan reinkarnasi dari leluhur keluarga Kozuki yang hidup pada masa yang sama dengan Joy Boy, yaitu pada saat abad kekosongan. Alasan utama mengapa admin berpikir begitu, karena Momonosuke memiliki kemampuan untuk memerintah Zunisha. Itu tentu bukan kemampuan sembarangan, karena satu-satunya orang yang terlihat bisa memerintah Zunisha hanya Momo saja. Kemungkinan besar, kemampuan memerintah Zunisha juga dimiliki oleh leluhur keluarga Kozuki pada masa lalu. Sehingga, sebagai pemilik kemampuan yang sama pada masa sekarang ini, Momo bisa dianggap sebagai reinkarnasi dari leluhur keluarga Kozuki. Dulu, Joy Boy yang lama dengan leluhur keluarga Kozuki memiliki hubungan baik dan saling membantu satu sama lain. Terbukti dulu keluarga Kozuki membuat berbagai poneglyph untuk menceritakan kebenaran dunia serta untuk memberi petunjuk menuju Laugh Tale dan menemukan One Piece. Bisa dibilang, Joy Boy lama dan leluhur keluarga Kozuki bekerja sama demi era baru. Pada masa sekarang ini, Luffy sebagai reinkarnasi Joy Boy dan Momo sebagai reinkarnasi leluhur Kozuki juga akan bekerja sama. Luffy adalah orang yang dianggap Pedro akan membawa fajar bagi dunia, sedangkan Momo dibilang oleh Yamato adalah orang yang akan menuntun dunia menuju fajar. Arti fajar sendiri menurut admin adalah saat di mana kebenaran dunia terungkap dan saat di mana pemerintah dunia tumbang. Luffy dan Momo akan punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan hal tersebut. Terakhir, ada juga Yamato yang bisa dianggap sebagai reinkarnasi dari Kozuki Oden karena Yamato sangat terobsesi untuk menjadi Kozuki Oden yang baru. Semangat dan hasrat Oden ada dalam diri Yamato, bahkan Yamato pun sudah membaca buku catatan pelayaran milik Kozuki Oden. Memang Yamato bukan reinkarnasi langsung karena saat Oden dieksekusi, Yamato sudah ada. Namun meski begitu, Yamato tetap akan memiliki peran penting dalam perang Wano, bahkan bagi dunia. Sekarang ini, Pulau Onigashima sedang terbang menuju ibu kota bunga karena Kaido menerbangkannya dengan awan api. Seperti kata Big Mom, jika Kaido mendaratkannya di ibu kota bunga, maka sudah pasti akan jatuh banyak korban. Sepertinya, tokoh kunci yang akan menggagalkan Kaido dalam memindahkan Pulau Onigashima adalah Yamato. Dulu, Kozuki Oden dianggap sebagai sosok pelindung. Dia melindungi rakyat Wano Kuni dan melindungi Sarung Pedang Merah. Sebagai reinkarnasi dari Kozuki Oden, Yamato pun akan menjadi pelindung bagi warga Wano Kuni. Menurut admin, Yamato sebagai anak Kaido mungkin punya petunjuk tentang cara menghentikan awan api. Selain itu, Yamato memang telah memperlihatkan kualitas dirinya sebagai seorang pelindung karena dia dengan sekuat tenaga menjaga Momonosuke dan Shinobu. Baik Zoro, Luffy, Momo, dan Yamato, mereka semua juga akan melibatkan diri dalam perang terbesar sepanjang sejarah yang Eiichiro Oda bahas dalam SBS volume 97. Nah itu tadi, teori admin tentang para penerus legenda yang sedang berada di Wano Kuni dan mereka semua saling berkaitan satu sama lain. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.